akhir-akhir ini sering digunain nih. Anjay. Nah, itu tuh. Penasaran kan bahasa anjay ini bahasa Manadonya apa? Ini bisa kalian gunain nih kalau ada teman-teman kalian mau minjem duit. Dari Yesus. Nah, itu tuh. Baku dapat ulang denyong piano. Nah, hari ini gue bakalan bahas tentang bahasa gaul Jakarta atau bahasa tongkrongan Jakarta. Dan akan gue coba translate atau terjemahin ke bahasa Manado. Ini bakalan berguna banget buat kalian-kalian orang Jakarta atau orang yang dari luar Manado yang kesulitan untuk nyampein nih. Kalau lagi ngobrol sama temen atau apa, mau pakai bahasa apa, nah di sini gue bakal bantu. Tapi bisa juga buat kalian-kalian orang Manado yang mikir nih kira-kira bahasa gaulnya Jakarta ini itu apa ya? Dalam kalimat ini itu apa ya? Nah, di sini gue bakal bahas. So, without banyak mulu, langsung ke yang pertama. Yang pertama itu ada sumpah lu atau demi. Nah, tapi buat yang deminya ini nadanya harus gitu ya. Demi karena kalau nadanya lain atau ditambahin deh di belakangnya, artinya dia beda. Cuma yang kita bahas di sini yang demi kayak tadi tuh, demi yang artinya mirip-mirip sama sumpah lu. Nah, kalau itu dalam bahasa Manado diterjemahin itu bisa kayak apa datang lagi? Ada tamu. Nah, kalau yang sumpah lo atau demi itu bisa diterjemahin ke betul atau iyo so atau masa le. Nah, itu bisa semua tuh. Kalau dalam kalimat contohnya gini. Temen lu kecelakaan tuh. Sumpah lo. Dalam bahasa Manado. Woi, tapi tamang udah celaka. Iyo so. Masa le. Betul. Nah, gitu. Bisa tuh masuk semua. Ada hilang. Terus yang kedua nih, yang tadi demi deh, atau di beberapa daerah masih ada yang kayak swear cuy, itu masih ada tuh. Nah itu kalau dalam bahasa Manado itu bisa jadi iyo atau tuan marah. Nah itu bisa tuh dua-duanya. Contohnya dalam kalimat gue lanjutin yang tadi ya. Temen lu kecelakaan tuh, sumpah lu demi. Nah kalau dalam bahasa Manado, weh ngapain tamu dicilaka, masa lu iyo atau tuan marah. Yang ketiga, bokis. Nah, bokis ini artinya bohong. Nah, kalau dalam bahasa Manado ini bisa jadi banyak banget nih. Bisa jadi putar balik, bisa jadi cerita mati, bisa jadi towo kasih, leo kasih. Tuh ada 4 tuh. Kalau dalam kalimat jadinya kayak gini. Ini biasanya terjadi nih di tongkrongan Jakarta nih. Itu bukannya korek gua? Hah? Gua baru beli kok ini. Bokis. Sini balikin. Kalau dalam bahasa Manado, tapi macis tuh itu. Nyanda no kita baru beli. Towo kasih, saya balik kamari. Atau leo kasih, saya balik kamari. Atau putar balik, saya balik kamari. Atau cerita mati, saya balik kamari. Masuk semua tuh. Nah, masuk ke yang keempat. Yang keempat itu ada bodo amat. Nah, bodo amat ini biasanya kalau udah males tuh kayak males nanggepin atau apa, lu juga bisa nih keluar kata-kata ini bodo amat. Dalam bahasa Manado, bodo amat itu bisa jadi ini agak unik nih. Peduli setang. Nah, ada yang bilang paduli, ada yang bilang parduli, tapi sama aja kalau dua-duanya bisa dipakai dan artinya sama. Contohnya dalam kalimat, lu diomongin yang jelek-jelek tuh sama tetangga, bodo amat. Dalam bahasa Manado, Firman ada cerita busuk pengana, peduli setang. Nah, itu. Yang kelima, ini juga lumayan sering didengar, yaitu tuh kan. Nah, tuh kan dalam bahasa Manado itu bisa jadi nyah toh, nyah apa itu? Contohnya tuh kan gue udah bilang. Kalau di bahasa Manado nyah toh, so bilang toh, atau nyah apa itu? So bilang pak. Nah itu bisa tuh dua-duanya. Terus yang keenam ada buset deh. Nah ini sebenarnya kata-kata buset ini udah dari lama banget, tapi termasuk salah satu bahasa gaul atau bahasa tongkrongan yang bertahan sampai sekarang masih dipakai terus. Di beberapa daerah di Manado itu ada yang menyebut dengan kata darah Yesus. Nah itu tuh. Ini sebenarnya agak masuk akal, sama kayak misalnya orang Muslim ya, kalau ngomong kan astagfirullah. Nah itu kalau di Manado di beberapa daerah pakai itu tuh darah Yesus.
Atau gue pernah dengar dari salah satu teman gue yang tinggalnya di Tomohon, dia bilang Askombeng. Nah itu tolong dikonfirmasi tuh kalian orang Tomohon ini cuma teman gue doang yang kayak gini atau emang semuanya orang Tomohon. Contohnya misalnya lu bawa duit banyak banget nih, terus teman lu lihat, buset ya mau lu apain duitnya, dalam bahasa Manado, Dares nggak mau bikin apa tuh doi, nah, gitu. Yang ketujuh, kalian pasti pernah dengar anjay. Nah itu tuh, penasaran kan bahasa anjay ini bahasa Manadonya apa? Di Manado itu anjay bisa jadi pemar. Nah itu bisa, pemar ini termasuk kata sakti ya, karena artinya tuh bisa macem-macem. Bisa jadi makian, bisa jadi kayak tadi tuh, buset deh, itu bisa juga tuh pemar. Nah itu bisa tuh, ini pokoknya kata sakti deh. Tapi pemar ini masih termasuk kata yang halus, karena sebenarnya nggak halus banget sih, cuma ini tadinya awalnya kata makian dari PEMAI. Oke, gue nggak mau pronounce itu. Itu cuma gue sekedar sharing aja, itu salah satu kata makian di Manado. Nah terus biar lebih halus ditambahin R, I-nya diganti R gitu. Sebenarnya sama aja kan kayak anjay juga awalnya kan dari hewan anjing juga kan. Nah sama lah kira-kira kayak pemar gitu, dan itu bisa dipakai. Contoh kalimatnya, anjay motor baru. Kalau dalam bahasa Manado, pemar motor baru ya gitu. Terus next yang ke-8. Nah yang ke-8 ini biasanya lo sebutin kalau lo udah capek gitu, ada orang ngomong terus lo keluarin bacot lo. Nah bacot lo ini kalau di Manado bisa jadi banyak mulu mana. Nah itu tuh ya, contohnya nggak perlu kali ya, karena emang biasanya kata-kata bacot lo ini nggak ditaruh dalam kalimat, lo cuma ngomong gitu aja kayak bacot lo gitu, banyak mulu mana gitu. Jadi kita langsung lanjut ke yang 9. Yang ke-9, nah yang ke-9 ini akhir-akhir ini sering digunain nih. Kata-katanya adalah santuy. Gua nggak tahu nih kenapa santai jadi santuy, tapi ya gitulah, kita coba terjemahin kali ya dalam bahasa Manado. Dalam bahasa Manado itu santuy bisa jadi ini santai jokwa. Nah itu lagi-lagi contohnya tidak perlu, karena orang biasanya cuma pakai ya kata itu santuy, santai jokwa gitu. Nah yang ke-10 ini mirip-mirip nih sama santuy, ini kepakainya mungkin setahun 2 tahun lalu. Kata-katanya itu selau tuh dari kata slow tuh, pelan-pelan, tapi artinya udah jadi bukan pelan-pelan, artinya jadi santai, selau. Dalam bahasa Manado mungkin lebih dekat kalau diterjemahin ke batenang. Nah itu ulangan gue dapet jelek, selau gue juga. Kalau dalam bahasa Manado tapi nilai ulangan bisa batenang. Nah itu bisa juga tuh. Terus yang ke-11, takis. Takis itu artinya sikat. Sikat itu bukan sikat gigi ya, atau sikat yang lain, sikat WC dan sebagainya, tapi sikat itu kayak, gue juga bingung sih jelasinnya. Nah langsung aja gue terjemahin ke bahasa Manado ya buat kalian yang belum tahu. Di Manado itu biasanya jadi bagejo atau tadajo. Itu misalnya kalau misalnya makan nih, misalnya makan ini ubi kong colodeng dabu-dabu, makan sedap sekali, kong tinggal 1 pieces terakhir. Nah biasanya misalnya kalau dimakan rame-rame kan pasti kayak, aduh siapa nih yang mau ngambil, terus ada temen yang bilang sudah tadajo. Nah itu bagejo. Nah itu kira-kira kayak gitu. Sekarang ke yang ke-12. Ini agak general sih, agak umum, udah banyak banget dipakai, yaitu kata-katanya sialan lu. Kalau dalam bahasa Manado bisa jadi kata-kata sakti tadi, pemar leringan. Nah itu, atau gue kan pernah tinggal di Tondano ya. Di Tondano itu ada yang pakai kata pengka, kayak pengka leh, apakah artinya mirip? Tolong orang-orang Tondano yang tahu di komen di bawah dikasih tahu ke gue, soalnya ada kemungkinan gue salah, cuma kayaknya emang itu sih artinya kayak sialan lu, itu bisa kepake tuh bengkal ya. Tapi hati-hati ya pakai ini, karena ini termasuk salah satu yang agak kurang sopan juga kalau lu omongin ke orang yang lebih tua atau orang yang harusnya lo hormatin, karena ini termasuk kata-kata yang sedikit kasar gitu. Nah yang ke-13 itu ada nggak tahu diri lu. Nah nggak tahu diri lu itu dalam bahasa Manado bisa jadi tahu hadat kan, nadanya agak kurang, biasanya gini,
tahu hadat kan? Nah biasanya tuh marah tuh kalau kayak gitu. Lagi-lagi contohnya tidak perlu karena biasanya orang yang nyebutin itu tahu diri lu, nggak pakai sambungan belakangnya gitu. Nah yang selanjutnya ada kata-kata sokin lah. Nah sokin lah ini artinya, sokin itu artinya sini. Gue juga nggak tahu sih kenapa jadi sokin jadi sini. Cuma ya pokoknya gitu deh. Ini masih banyak banget kepake di sini. Kalau biasanya lu mau ngajakin teman lu nongkrong, lu nelpon teman lu terus sokin lah. Nah ini kalau di Manado simple sih, kayak sini kuah atau biasa juga kamari kuah. Nah gitu, itu dua-duanya bisa kepake. Nah lanjut ke yang kalau nggak salah 16 ya. Nah di yang ke-16 ini ada kata-kata, biasanya ini lu kayak gini kalau kecewa nih sama temen lu, benar-benar lu. Nah gitu. Kalau dalam bahasa Manado itu bisa jadi betul-betul atau bisa juga memang aneh. Nah itu bisa dipakai tuh semuanya tuh dua-duanya. Nah yang ke-17 ya, di yang ke-17 ini kata-katanya makin kesini penggunaannya semakin jarang sih, cuma masih lumayan banyak. Biasanya kalau misalnya lo makan di suatu restoran atau makan dimanapun terus lo ditanya sama temen lo pendapatnya gimana tuh makanannya, lo bisa keluarin kata-kata ini, yaitu B aja. B aja, B-nya itu dari biasa, jadi biasa aja sebenarnya. Itu untuk ngungkapin kalau ya contohnya dalam case makanan, misalnya makanan yang nggak enak-enak banget tapi mau dibilang nggak enak juga enggak, nah bisa keluarin kata itu. B aja ya simple sih, kalau di bahasa Manado tinggal ditranslate aja. B aja, biasa aja jadi biasa jo. Uniknya biasanya di Manado ada nadanya nih kalau ngomong. Contohnya gini nih, sedap nggak tuh makanan sana? Biasa jo. Nah itu biasa jo. Nah biasanya kayak gitu tuh. Tapi emang banyak sih penyebutannya, cuma yang sering banget gue dengar tuh kayak gitu. Nah next kita punya kata-kata BM. BM ini itu huruf B dan M. Tapi B-nya bukan yang tadi nih, yang tadi B aja kan B-nya biasa. B-nya ini banyak, M-nya mau, banyak mau. Tapi kata-katanya tuh artinya bukan benar-benar banyak mau ya. Biasanya kayak kalau lagi pengen banget sesuatu, lu pakai kata-kata BM ini nih. Misalnya lu lagi pengen makan apa ya kalau di Manado, mangga teto. Nah, enak banget tuh, kalian harus coba yang belum pernah. Penggunaan kata-katanya tuh jadi gini. Gue lagi BM banget mangga teto nih. Nah, gitu. Kalau dalam bahasa Manado ditranslate mungkin jadi kita so ingin sekali mangga teto Jadi so ingin sekali. Lagi BM nih, jadi so ingin sekali ya, gitu. Nah, yang ke-19 kita punya enak aja lu. Nah, enak aja lu ini kalau di Manado itu bisa jadi pes sedap lengana. Nah, itu. Ini bisa kalian gunain nih kalau ada teman-teman kalian mau minjem duit. Misalnya, pinjam duit 1 juta dong, enak aja lu. Nah, kalau dalam bahasa Manado, pinjam duit 1 juta gua, pes sedap lengana. Nah, gitu tuh. Nah, udah segitu aja. Mudah-mudahan bisa berguna, mudah-mudahan bisa menambah wawasan atau pengetahuan kalian soal bahasa Manado dan bahasa Jakarta. Semoga kalian terhibur. Ngomong-ngomong kenapa tanggung banget ya? Cuma 19 kata, kenapa nggak 20 aja? Nah, kata ke-20-nya itu biasanya gue pakai di setiap video gue di ending. Biasanya kalau lu mau nongkrong atau lu dari suatu tempat terus lu mau cabut dari tempat itu, lu bisa bilang cabut ya atau cabut dulu ya. Nah di bahasa Manado itu biasanya lu ngomong pergi dulu ya. Nah gitu. Itu kata-kata yang selalu gue taruh di belakang video gue dan sekarang akan gue pakai lagi. Thank you, pergi ya.